ya. Kembali surat suara kelima tercoblos nomor 2 di TPS 54. Dua sis. Berapa aja? 5. Wow, bang. Harus apa bi? Harus apa juga bang antar ke Rio? Oh keamanan sini. Yang kamu tuh orang? Halo. Oke jaya. Berapa bu? Belajar paham mau cepetan. Guys, lihat, gue lagi di ini perhitungan suara, tapi warga tidak boleh masuk. Jadi perhitungan tertutup, lalu digordenin warna putih. Demi Allah digordenin warna putih. Saya nanya tadi, Bapak boleh gak masuk? Saya cuma pengen ngeliat doang gitu. Terus presiden udah ini ya, udah fix, udah selesai, udah. Presiden udah, ini lagi mau nyari ngitung DPR gitu. Nggak boleh lihat pak, nggak bisa, warga nggak boleh. Ini hanya untuk khusus petugas. Tadi apa KPU, Bawaslu, gue nggak ngeh lagi. Apa yang tadi? KPU ya. Pokoknya hanya petugas doang. Hah, nggak boleh. Lah, kurban aja kita boleh. Kok sekarang nggak boleh sih? Perasaan dulu ngitung bener-bener dikasih lihat satu-satu deh. Kita bisa lihat langsung 01 di daerah Jawa Timur Sidomerso di TPS 32. 01 mendapatkan suara 74 suara. Sedangkan di berapa tadi? 74 suara ya. Nah, sedangkan di hasil KPU-nya ini berubah guys jadi 4 suara. Dalam artian suaranya Pak Anies 01 ini dikurangin oleh KPU guys. Nih, ya bisa dilihat ya. Di sini di TPS-nya 01 mendapat 74 suara, sedangkan di KPU-nya menjadi 4 suara doang dihilangin. 70-nya dikurangin jadi 4 suara. Nah, kita lanjut ke 02. 02 di sini mendapatkan 81 suara. Lihat ya, 81 suara. Pas kita lihat di rekap KPU ternyata berubah menjadi 841 suara. Ini ke-8 kalinya saya menemukan kecurangan suara guys. Bisa dilihat ya. Di sini 841, padahal asli di TPS-nya itu hanya 81. Kemudian Pak Ganjar mendapatkan 64 suara. Sedangkan di KPU-nya tetap 64 suara. Jadi bisa kita lihat nih ya. Bisa kalian record atau gimana, atau mau diviralkan terserah guys. Ini udah ke-8 kalinya selama saya nge-live. Ada 8 kali kecurangan suara guys di KPU. Di sini di suaranya Pak Anies sama Pak Ganjar itu sama dengan di suaranya Pak Ganjar sama. Sedangkan suara Pak Anies yang asalnya itu 74 berubah menjadi 4 suara doang. Suara Pak Ganjar 64 tetap 64. Suaranya 02 yang asalnya cuma 81 suara itu berubah menjadi 841 suara guys. Ini kalian bisa menilai secara sendiri ya. Emang boleh curang itu ya bang. Halo guys, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, bagaimana dengan hasil Pilpres kemarin ya? Saya tadi malam membuatkan survei guys ya. Bagaimana sikap Anda menyikapi setelah melihat hasil quick count yang akhirnya ya Ganjar Mahfud ternyata kalah. Dan dari hasil polling tersebut guys ya, rata-rata penonton channel ini ya mengaku merasakan kecewa atau belum menerima hasil ya, karena menurut mereka banyak potensi kecurangan ya. Namun dalam komentar tersebut ya, saya sangat mengapresiasi pendukung-pendukung dari Ganjar Mahfud,
karena mereka dapat dengan berbesar hati, dengan hati yang ikhlas, mereka mau menerima kekalahan, dan tentu mereka bisa menghormati seperti apapun hasil dari Pilpres untuk tahun ini. Ya, saya sendiri sebagai pendukung Ganjar Mahfud, saya siap menang sekaligus juga saya siap kalah. Siapapun yang memenangi Pilpres untuk tahun ini harus kita hormati karena itulah presiden kita, guys, ya. Namun dalam kesempatan kali ini, guys, ya, saya sudah menyiapkan atau merangkum ada beberapa video rekaman kejadian saat Pilpres kemarin, ya. Ternyata suasana di lapangan, guys, ya, banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan, ya. Sedikit saya ceritakan, saya sendiri juga melihat langsung, guys, ya. Ketika kemarin saya datang ke TPS, ya, saya masih bisa ikut mencoblos. Namun di jam 11 ke atas, guys, ya, itu surat suaranya sudah pada habis. Padahal masih banyak yang datang, guys, ya. Dan itu bukan satu TPS saja. Satu kecamatan ada 16 TPS. Bahkan ada ribuan, ya, ribuan kertas suara yang dinyatakan tidak cukup, ya. Akhirnya banyak sekali yang sebenarnya mereka punya keinginan untuk memilih, namun tidak jadi memilih, ya. Termasuk beberapa anggota keluarga saya juga, guys, ya. Ada sekitar 4 atau 5 orang, ya, yang akhirnya tidak jadi menggunakan hak pilih mereka karena kehabisan kertas suara, ya. Nah, ini ada apa? Ini kan bisa menimbulkan berbagai macam spekulasi, ya. Harus ada penjelasan mengenai hal ini. Oke, guys, kita akan melihat dulu, ya, beberapa video yang saya rangkum dan mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Ini siapa namanya, Pak? Pak Teguh. Teman-teman, Pak Teguh nyuruh kita golput. Dia yang ngomong. Siapa namanya? Siapa namanya? Teguh siapa? Dia menyuruh golput. Ya, Teguh siapa? Ada apa maksudnya? Ada apa gitu? Ini demokrasi loh. Bukan Sontoloyo, bukan. Demokrasi ini bukan Sontoloyo ini. Ada itu. Kecuali aturan dari pemerintah, pencoblosan sudah begitu baru itu. Dari 5 tahun yang lalu juga begitu. Orang mau melihat boleh masuk. Cuma kalau ke dalam nggak boleh, Pak. Udah aturan. Nah, kalau misalkan kita nyoblos di luar, gimana masyarakat? Apa ini? Banyak yang nyoblos di luar. Ini kan cuma Di luar banyak. perbedaannya Ya, kan ini permasalahannya nggak bisa ngelihat ke dalam gitu, permasalahan gitu kan. Emang betul aturannya seperti itu yang ada di dalam itu petugas-petugas. Coba tanya Saksi dikunci nggak? Dikunci. Saya menanyakan kenapa ditutup. Kalau itu kan memang ditutup, tapi kalau Sekarang mau dibawa kemana keluarnya? Oke, guys, ya, ini ada masyarakat yang protes karena hasil pemungutan suara itu tidak dilakukan secara transparan, ya, tetapi dilakukan penghitungan suara secara tertutup, ya. Nah, ini apa-apaan yang seperti ini, ya, jelas harus diketahui oleh masyarakat, oleh saksi, ya, agar bisa mengetahui hasil pemilu untuk setiap TPS ini, ya. Tapi kalau perhitungannya dilakukan secara tertutup, ya, semoga ini bisa menjadi perhatian, ya, bagi KPU, ya, sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa mengedukasi masyarakat, ya, atau untuk bisa memperhatikan hal-hal seperti ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Orang luar negeri saja bisa pilih. Kita dalam negeri itu bisa pilih. Orang tidak foto. Masyarakat di luar negeri bisa pilih presiden, masa kami di dalam negeri tidak bisa pilih presiden? Bagaimana ini loh? Kami tuntut. Kami kemudian. Sementara kita punya suara, ini orang boleh cari suara untuk beli suara, sementara kita yang suka rela tidak bisa coblos. Nah, baru kalau begitu kan sosialisasi. Itu ya sosialisasi yang besar-besar aja di sini. ...108 Anies, Prabowo-nya 74, Ganjar 16. Ini hasil scan.
Kita lihat hasil inputannya. Yang sudah diinput, Anies Baswedan itu 108 suara, Prabowo 748, ini 160. Sedangkan tadi kita lihat lagi hasil scan-nya. Ganjar itu 16 bukan 160. Pak Prabowo itu 74 bukan 748. Parah. Untuk teman-teman Amin, nggak usah nonton TV, ngapain nonton Quick Count? Quick Count itu untuk menjatuhkan mental kalian. Nggak usah, tenang aja, santai. Gua aja santai. Kita lihat ntar, ya kan? Real count-nya, ya nggak? Assalamualaikum. Bapak Prabowo, dia tapat agak masuk. Prabowo, Presiden NKRI. Oh. TP1 di mana? Mas, verán, con él, y coaje. Ini pemilu kooperatif di Pontianak, John. Kita lihat sendiri. Ini Pontianak ya. Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Pontianak Kota, Sungai Bangkong, TPS 27. Lihat. Di sini kita lihat total hak pilih 200 ya, 200 hak pilih total ya. Prabowo 490. Prabowo 490. Kita lihat di form C1-nya, oke? Form C1 Prabowo berapa? 90 tambah 400. Gila, talang-alang. Gila, ini sih parah nih. Gila, 90. Bala tambah 400 jadi 490. Mana tak menang, main bangsat. Pontianak yang meletup. Apa kayak luar-luar yang lain? Kacau. Tak boka, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini TPS 22 ada kekurangan, yaitu dari calon presiden dan wakil presiden. Setiap ikat ini ada jumlah 25. Setiap ikat ada 25. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti totalnya di sini 237. Kurangnya? Sedangkan di aslinya di TPS 22 itu ada 284. Berkisaran kekurangan 50 surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Ini sudah dikumpulin di sini, sementara warga belum datang. Harusnya mekanismenya adalah warga datang satu persatu di sini taruh, dicocokkan di sini, dicek. Ketika sinkron maka langsung diberikan surat undangan, surat suara. Sementara ini warganya nggak ada, sudah terkumpul di sini. Indikasinya adalah 2. Kalau kemudian tidak dibagikan, ya kemudian dengan alasan karena antri di luar. Kalau antri cukup di sini dong, berarti dibatasi 10 orang maksimal. Mana yang antri? Nggak ada yang antri ini di dalam. Coba itu video sebelah sana. Mana yang antri kursinya ini? Ini tempat antri ini. Coba. Ya sudah. Terus ini ya, udah belum, Pak? Apanya belum selesai ini? Ini yang di luar gitu. Kayaknya nggak soalnya. Apa yang belum selesai? Tinggal sudah dipanggil semua yang antri soalnya saya sudah bilang ini akan juga. Ini nggak boleh ini Pak, begini Pak. Ini temuan ini. Iya. Ya catatan loh ya, catatan ini. Catat. Panwasnya mana? Panwas TPS mana? Catatan ini. Ini harus dihitung ulang sini ini.
Ini catatan deh. Iya, Sampean panwas TPS, ya mewakili panwas Cam sampean. Sampean biarin dari tadi begini. Enggak, ini gini tadi. Gini loh. Ini catatan Pak. Nggih. Benar. Ini harus dihitung ulang nanti. Bentar ya, dulu, jangan selesaikan dulu. Ya. Ini kan tadi gini. Tadi sudah dikasih penjelasanku, monggo di bawah jaman. Ya. Saya antri di bawah jaman nggak apa-apa. Saya tinggal dulu masak, bilang gitu Mas. Ya harusnya enggak boleh deh. Loh kalau ibu masak monggo dibawa aja Bu. Takutnya kesengsang Mas. Oh, Gitu ya apa kamu? Ya kalau gitu antri aja semua gitu. Antri aja semua orangnya. Tak kerja dulu ya, saya antri dulu ya. Makanya Boleh kan nggak gini. kira-kira? Iya. Masak berapa jam masak? Nggak cukup 1 jam. Nggak rasional sampean gitu. Kalau orangnya mau tidak mau langsung nyoblos, ini jangan diterima deh. Jangan diterima deh. Bu, ibu mau masak silakan, ibu masak. Bawa dulu ya Bu ya. Nanti kesini lagi. Lebih rasional nggak gitu? Iya kan? Tapi kan kebanyakan ibu biasanya kan ini. Kok kebanyakan? Jangan bukan kebiasaan dan kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan salah satu kejanggalan dalam hitung suara di websitenya KPU. Kalau kita coba buka di hitung suara, kemudian kita buka yang Provinsi Jawa Barat. Nah, Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita cari Kabupaten Cianjur. Kemudian Kecamatan Cianjur. Di sini saya buka di Kelurahan Sayang. Kelurahan Sayang, kita lihat di sini persentasenya. Ini progresnya total ada 342 untuk paslon 1, kemudian 1017 paslon 2 dan 821 paslon 3. Kita cek ke bawah. Di sini ada TPS 94. TPS 94 dengan perolehan nomor paslon 1 222, kemudian paslon 2 884, paslon 3 817. Dari sini saya sudah mencurigai di satu TPS kok jumlah suaranya lebih dari 1000. Kemudian kita coba buka, sini jumlah DPT-nya 206, kemudian total hak pilihnya ada 218. 222, kemudian 824 dan 817. Nah, ini angka ini dari mana nih? Angka perolehan suara ini dari mana? Sementara jumlah pengguna hak pilihnya saja hanya 218. Kalau kita coba hitung, ada 1923. Sementara di TPS tersebut jumlah pengguna hak pilihnya ada 218. Artinya apa? Artinya di sini ada kelebihan suara 1.700. Ini suara gelap. Ini suara gelap yang diwarnai merah ini dari mana? Ya, suara gelap ini dari mana? Datangnya dari mana? Di sini jelas jumlah suara sah sekian, di sini sekian. Kemudian kita lihat formnya. Form pindai hasil C. Kita coba zoom hasilnya 286, kemudian jumlah suara yang digunakan 218. Apakah ini sesuai? Nah, sesuai dengan ini 218. Kemudian jumlah total di sini hasilnya 01, paslon 1 112, kemudian paslon 2 84 dan paslon 3 17. Ini entah di mana dicantumkan, tidak dicantumkan dalam penjumlahan ini. Sementara yang dikumulatifkan, dijumlah totalkan ke seluruh di Kecamatan Sayang, itu hasil jumlah yang tadi 800 ini. Nah, ini sehingga menurut saya ini terjadi penggelembungan suara di sini sebesar 1.705 suara. Jadi ada penggelembungan. Dan prediksi saya ini bukan kesalahan dari pihak TPS ya, di TPS, tetapi ini dari sistem. Entah saya bukan ahli IT, tetapi entah bagaimana ini bekerjanya, terus angka ini dari mana, ini juga perlu diperdalam oleh teman-teman lain yang ahli IT tentang kejanggalan ini. Dan kita akan cari lagi angka-angka seperti ini ya,
suara-suara gaib seperti ini, sumbernya dari mana, entah siapa yang memasukkan. Demikian temuan pertama yang kami dapatkan. Terima kasih. Perbedaan antara quick count, exit poll, dan real count. Quick count ini adalah penghitungan suara berbasis survei gitu. Jadi nggak semua data di setiap TPS itu digunakan. Sistemnya sampling dari hasil penghitungan suara di beberapa TPS. Data yang digunakan itu adalah data penghitungan suara di TPS ketika TPS sudah selesai. Jadi sifatnya itu masih ada kemungkinan margin error gitu. Nggak sesuai dengan hasil realnya. Nah, berbeda dengan exit poll. Exit poll ini adalah penghitungan suara berdasarkan wawancara pemilih yang sudah mencoblos. Exit poll ini datanya bukan hasil penghitungan suara di TPS. Makanya hasil datanya itu lebih cepat keluar. Sementara kalau real count adalah penghitungan hasil akhir yang dikeluarkan oleh KPU. Real count ini datanya 100% di seluruh TPS se-Indonesia. Kalau kita bandingkan ketiga penghitungan suara ini, yang paling rendah akurasinya itu adalah exit poll. Karena data yang digunakan itu adalah sebelum TPS selesai melakukan pemungutan suara. Kemudian quick count akurasinya lebih akurat, dan penghitungan suara yang paling akurat dan legitimate itu adalah real count. Jadi nanti kalau lu ngelihat hasil quick count jam 1 siang ke atas, itu quick count hasil penghitungan suara ketika TPS tutup. Tapi kalau hasil data-data yang sebelum pemungutan suara selesai, kayak masih pagi, jam 10 udah keluar, itu namanya exit poll. Dan kalau real count itu akan keluar datanya mungkin sebulan lagi gitu. Tapi tenang aja, jangan bingung, karena ada quick count, real count, yang penting hari ini banyak diskon. Jadi setelah saya cermati tentang kejadian-kejadian kecurangan di TPS yang saya temukan, jadi kotak kardus itu memang sudah disetting rupanya biar bisa melakukan kecurangan. Di bawah, yang paling bawah itu sudah dikasih penutup. Nah, di bawah penutup ini ditaruhlah surat suara yang sudah dicoblos. Nah, sehubungan para saksi ini belum begitu profesional, tidak jeli, mereka cuma duduk aja dari jauh mendengarkan panitia yang mengambil surat suara itu tadi bilang 02, 02. Terakhir si panitia mengambil surat suara yang sudah dicoblos yang paling bawah itu, ambil lagi 02, 02. Sementara para saksi tetap duduk-duduk di kursinya masing-masing. Nah, jadi kecurangan ini terjadi hampir di setiap wilayah. Itu. Kalau kotak suara terbuat dari sengplat, itu tidak bisa disetting untuk melakukan kecurangan, karena sengplat itu yang paling bawah tidak ada penutup. Itu. Nah, ini penggelembungan suara kita dapati, kita ketahui karena tidak sinkron antara jumlah undangan yang datang di setiap TPS itu sama jumlah surat suara yang ada di dalam kotak. Pasti itu terjadi. Boleh dicek oleh seluruh saksi, terutama pendukung 01. Tidak sinkron antara surat suara yang ada dalam kotak jumlahnya sama undangan yang ada di setiap TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan, saya ingin menjelaskan secara live informasi mutakhir mengenai perolehan suara. Salah satu hal yang sangat penting, belum ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena quick count itu bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Dan ingat bahwa kemenangan itu dalam pasal 6A dicantakan bahwa dia harus 50% per satu dan menang di 50% di 20 suara ini. Jadi itu syarat-syarat kemenangan. Dan quick count bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Yang kedua yang jauh lebih penting, mari kita lihat data pemilu. Baru sekitar 5,47% TPS. Dan itu hanya kira-kira 5% dari 820-161 TPS.
Jadi datanya masih kecil sekali dan tidak bisa itu diklaim kemenangan. Mari kita lihat di datanya Amin. Data Amin yang ini menjelaskan bahwa TPS yang masuk itu, yang sudah dimasukkan itu 5,41% dan TPS yang masuk itu suara masuknya 8.412.000 dari keseluruhan 820. Lagi-lagi ini hanya 5,41%. Angkanya bisa dilihat di situ. Anies Mohaimin ada 34,77%, sedangkan Pak Prabowo Gibran hanya 53,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya 12,13%. Apa yang bisa dilihat di sini? Satu, sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan. Apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya real count ini masih 5%. Masih jauh dari kemenangan. Itu sebabnya yang perlu dilakukan adalah 3 hal. Satu, teman-teman yang menjaga TPS, yang menjaga perhitungan atau rekapitulasi harus tetap bersemangat. Karena kecurangan masih terus terjadi. Dan ini kita harus hati-hati. Kedua, yang juga sangat penting, kita harus menjaga semangat. Karena persoalannya masih panjang. Jangan buru-buru patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh upaya yang selama ini dilakukan. Dan untuk memastikan bahwa perubahan memang sangat mungkin akan terjadi. Bagian penting yang juga harus dikemukakan oleh teman-teman, suara sah yang akan dijadikan dasar kemenangan itu adalah suara dari rekapitulasi hasil KPU. Dan kalau kemudian kita bisa menurunkan angka 53% ini menjadi 49%, itu artinya 2 putaran. 2 putaran masih mungkin terjadi dan klaim kemenangan belum bisa dilakukan. Inilah kewarasan kita. Dan ini dilakukan pada jam sekarang 21.12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut bos. Sekarang kita cek yang ada di Kota Palembang ya. Oke, ini bos, Kota Palembang. Ini cek aja sendiri. Ya, TPS-nya lengkap semua. Oke. Kita cek formnya dulu. Di sini 01 126 suara, 02 109, ini 1603 ya. Oke, next kita cek. Nah, ini ya. 02 400, 01 0, 03 0. Ya maksudnya gitu kan. Kalau sistemnya error, ada yang bilang sistemnya error gitu kan. Kenapa errornya di 02 terus? Kenapa nggak sekali di 01 lah error atau 03 lah error gitu kan? Gimana itu? Aduh. Oh, ini ada beberapa contoh sih. Ini TPS Pilpres Ciputat Sawah Baru Banten TPS 037. Suara Prabowo itu 888. Hah? Kan satu TPS cuma maksimal 300. 888. Di C1-nya itu cuma dapat 88. Jadi ditambahkan angka 8 di depan. Iya. Ya. Ini resmi KPU. Resmi. Bisa dicek. Mungkin ntar bisa ditayangin. Put, keluarin kecurangan yang lu baca. Terus yang kedua DKI Jakarta Pulau Pari TPS 009. DPT-nya TPS 009. Prabowo Gibran itu dapat 623. Padahal jumlah seluruh suara sah itu 200. Tapi Prabowo dapat 623. Ini berbeda jauh sama C1-nya fotonya. Ini nggak hoax. Ini KPU. Bisa dicek. KPU.go, ini websitenya ya. Pemilu 24 kpu.go.id. Ya itu official. Ya gini nih, makanya itu official. Jadi kayak gini-gini nih kita nggak bisa langsung puas gitu loh. Betul, makanya mesti ada waktu. Proses formal itu ada mekanisme. Tapi ini juga sudah double check dong. Iya, nggak apa-apa. Asumsikan benar bro. Makanya ada namanya appealing proses, benar nggak? Dicek ke appeal ke KPU, dicek ke Bawaslu. Makanya jangan buru-buru menang gitu maksud saya tadi. Yang pertama tadi ada proses orang yang mentabulasi terus dihormati. Dan ini sebenarnya pernah kejadian bro. Pernah itu kejadian. Ternyata waktu dulu itu ya staf KPU-nya salah entry misalnya. Jadi itu mesti dicek. Ini yang saya tidak setuju kalau kemenangan berdasarkan quick count dideklarasikan sebagai kemenangan formil. Terlalu cepat. Nah, jadi karena kasihan itu nanti itu, tapi kan itu 1 titik dari 800.000 titik TPS.
Gitu loh, bro. Ini 2 titik nih. Nah, harus dicek, diklarifikasi. yang lain. Mekanisme negara demokratis punya appeling proses. Stepnya, aturannya, dan kepada siapa kita mengadu untuk memastikan itu berubah. Ini ada kan sama MK Kan nanti? ada prosesnya. Ke MK. Bukan, yang tabulasi ini loh, tabulasi bawah-bawah ini. Nah, dia harus komplain dong apa nanti. Makanya Biar KPU kita punya jawab. saksi partai, Iya. tugas di situ plus saksi presiden ya kan untuk mengawasi penghitungan termasuk untuk pileg dan juga pilpres. Betul. Ya. Makanya hal-hal seperti ini nanti di-raise sama saksinya, kalau dia tidak setuju digugat di Bawaslunya Betul. pada saat itu juga. Dan saya yakin itu proses sudah terjadi di lapangan. Jadi memang kalau itu benar, itu pasti sudah ada yang menyampaikan isunya ketika di TPS tersebut terbukti bahwa itu ada kecurangan. Tapi kan gini, dari kemarin kan selama proses pemilu ini pasangan 02 ini paling banyak diserang hoax kan. Termasuk yang bansos ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terbukti hoax dan sudah dijelaskan gitu. Ada pihak tertentu yang menyebarkan foto itu padahal itu tidak terjadi. Jadi makanya sekarang kita gunakanlah mekanisme yang ada, sama-sama kita jaga TPS-nya, saksi parpol dan juga saksi presiden masing-masing jangan pulang ke rumah tidur karena ini adalah proses yang paling krusial. Iya dong. Justru Hah? Jangan dong, nanti udah sakit orang. berhari-hari. Jadi iya. Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang. Kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken. Ada aturannya, tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembelungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU. Ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan, bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan. Sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini.
Demikianlah demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Dirman. Assalamualaikum sahabat pejuang 01 dan 03, harap tenang. Yang ditayangkan di TV dan di website-website kebanyakan itu adalah quick count, itu sampling, mirip dengan survei yang mereka lakukan sebelum pemilu. Jadi wajar kalau hasilnya mirip dengan yang mereka rilis sebelum pemilu. Yang kita tunggu adalah real count dari KPU. Nah, dari KPU itu dibiayai oleh negara. Mereka harus tampilkan data-datanya di website KPU. Tapi hari ini sampai detik ini masih down, tidak bisa diakses, ya. Jadi apa yang terjadi ya kita tunggu aja hasilnya seperti apa sampai website KPU menayangkan hasilnya secara sempurna sampai 100%. Oke? Semangat. Buat teman-teman yang nyoblos, usaha telah kita lakukan. Saatnya bertawakal kepada Allah SWT. Dan kalau nantinya kenyataan gak sesuai harapan, gak usah marah, gak usah kecewa, gak usah ngedumel. Ingat sebuah konsep, Allah tahu yang terbaik buat kita, Allah tahu yang terbaik buat kamu. Barakallahu fikum. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, menghimbau kepada semua teman-teman pendukung Amin agar jangan dulu percaya kepada lembaga survei, bahwa survei yang dipakai untuk mengukur kemenangan itu menurut saya belum tentu benar. Oleh karena itu, tunggu hasil keputusan KPU. Biarkanlah mereka bahagia lalu mengklaim dan mendeklarasikan diri bahwa sudah menang. Tetapi sesungguhnya data itu semua belum masuk, baru 1% atau 0,%. Mereka sudah mengklaim bahwa sudah menang. Itu kan hak prerogatif mereka. Kita tidak usah protes. Kita tetap fokus bahwa percaya kita itu menang, ya teman-teman semua. Ingat, kawal TPS, data-data itu segera dirampungkan, dikumpulkan, lalu kirim ke kami untuk kami satukan dan kita proses selanjutnya. Ingat, tadi Pak Anies juga menghimbau agar kita tunggu hasil keputusan KPU. Mereka deklarasi itu berdasarkan data dari mana? Kita juga punya data sendiri nantinya. Jadi kita tunggu, partai juga sementara bergerak, saksi-saksi TPS juga sementara bergerak. Nah, jadi kesimpulan saya adalah kita tunggu hasil keputusan KPU. KPU akan mengumumkan apa itu dulu. Tetapi ketika ada kecurangan maka kita akan lawan kecurangan. Kita geruduk KPU, kita demo besar-besaran. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy. Halo guys, kembali lagi ke dalam data entry yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, ya. Di sini di Kabupaten di Jawa Barat, Bandung, untuk Pilpres ya di Rancamayar, hitungan suaranya di ini Balendah Rancamaya. Di sini terdapat di TPS 051, ini kok TPS 051 ya. Nah, di sini terdapat hasil pemungutan suaranya yaitu 01 sebesar 102, 02 sebesar 805 dan 03 sebesar 23 suara. Nah, ini sepertinya kalau sudah seperti gini terjadi mencurigakan karena 805 yang diinputkan kepada 02 ini patut kita cek dan kita waspadai ya guys. Nah, untuk itu kalian juga harus bisa aktif guys. Kalaupun misalnya tidak bisa aktif, cukup di like, komen, dan share aja video ini. Kalian juga sudah ikut membantu. Karena ini datanya cukup banyak, jadi nah ini di sini setelah diklik, di sini terlihat bahwa 01 sebesar 102 dan 02 805 dan 03 terdapat 23 suara ya.
Coba kita cross check di POMC-nya, di pindai si hasil. Ini di sini ada pindai si hasilnya. Kalian juga bisa klik di sini di websitenya KPU ya. Klik. Nah, di sini kita lihat nih, kita cek, double check. Nah, terus yang didapatkan adalah 01 Amin 102. Ini benar ya, 102 sesuai dengan data yang diinputkan 102 ini. 60 dan 42 berarti 102. Nah, ini adalah 60 dan 45 berarti 105. Dan apa yang terjadi diinputkan di data KPU adalah 805. Kembali lagi terjadi penambahan angka 800 suara ya. Itu beberapa kali terdapat penambahan angka sekitar 800-an yang dilakukan oleh KPU. Ini apakah memang human error atau by design, nggak ngerti. Yang terjadi selalu di 02 ya. Kemudian yang 03 sama yaitu 23 suara. Nah, untuk itu guys, ayo kita sama-sama kita cek di KPU, dan kalaupun misalnya tidak bisa mengeceknya, cukup di like, komen, dan share aja video ini ya. Terima kasih. Halo kawan-kawanku semua. Gimana kabarnya hari ini kawan-kawan? Tetap semangat ya. Saya bukan persoalan siapa menang, siapa kalah. Cuma saya merasa malu dan risih ya, karena kemudian banyak persoalan yang dibahas oleh saudara-saudara kita dari berbagai daerah tentang kejadian perbuatan atau perilaku yang kurang positif yang terindikasi kecurangan pemilu, di mana diduga terjadi di Madura, tempat di mana saya lahir, tempat di mana saya tinggal. Seperti contohnya dalam video yang viral ini, di mana seorang wanita ini kemudian ingin mencoblos, dia masuk ke dalam TPS, ternyata dia sudah tidak ada surat suara di situ. Kertas suaranya sudah tercoblos semua. Bahkan ketika ditanyakan bahwa ini punya hak sesuai dengan undang-undang, salah satu orang yang berbaju merah mengatakan, iya saya tahu ada undang-undang, tapi ini daerah kekuasaan saya. Dengan congkak sombongnya bilang daerah kekuasaannya, berarti sudah punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri ya kalau gitu. Belum lagi video ini viral juga, diduga terjadi di daerah Madura ya, diduga terjadi di Omben menurut informasi berita ini, di mana anak-anak muda ini ya yang diduga merupakan petugas KPPS dengan membabi buta dan begitu brutal mencoblos 02 dengan sangat gampang. Coblos begitunya surat suara yang 02 ya dicoblos Prabowo Gibran. Belum lagi ini di mana dia surat suara langsung digabung ada sekitar 10 ini kurang lebih surat suara langsung dicoblos dari atas ke 02. Belum lagi kejadian ini di mana ketika ada warga ingin mencoblos sama KPPS-nya dijawab untuk surat suara presiden dan calon legislatif daerah itu sudah habis. Yang ada tersisa hanya DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPD. Saya ketawa lucu. Ya gimana ya? Ini viral dan kemudian banyak orang mempertanyakan kepada saya. Saya jujur sebagai orang yang lahir di Madura, besar di Madura, tinggal di Madura hari ini, malu ya melihat ini terjadi dan viral menjadi informasi nasional. Banyak orang mempertanyakan kenapa bisa seperti ini di Madura, Mas Taufik? Kenapa bisa seperti ini di Madura? Kenapa bisa seperti ini di Madura? Saya jujur malu. Saya bingung harus menjawab seperti apa. Karena orang-orang selama ini banyak mengenal orang-orang Madura itu jujur, tidak curang ya. Kemudian tidak berani kemudian berbuat curang hanya karena mungkin diberi sesuatu atau apapun lah itu. Saya malu. Maka dari itu saya mohon dengan hormat kepada pihak-pihak terkait ya, Bawaslu, Panwaslu, kemudian kepolisian untuk segera melakukan tindakan-tindakan, untuk segera mengambil tindakan kalau memang ini masuk ke dalam pelanggaran pemilu dan masuk dalam kategori pidana pemilu, maka segera tangkap. Agar apa? Agar ini memberikan efek jerah kepada masyarakat khususnya Madura yang lain
bahwa perbuatan-perbuatan ini tidak benar. Agar hal-hal ini tidak jadi kebanggaan. Iya dong, Madura. Agar tidak seperti itu. Saya jujur risih. Karena ini hanya dilakukan oleh beberapa oknum orang, tapi ini merusak nama Madura secara besar. Janganlah rusak nama Madura. Madura ini harus kita bangun dengan baik. Jangan dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Tolong segera ditindaklanjuti. Baik, ada fakta yang lain. Saya juga menyampaikan bahwa di halaman bit.ly Kacau Situng itu berkembang terus. Terakhir sudah ditemukan sekitar 9.000 kecurangan. Itu ditemukan oleh robot, bukan laporan masyarakat. Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih. Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang. Dan makin mereka mengubah-ubah, makin ketahuan nanti. Alhamdulillah kami inisiatif sejak Selasa sore, saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit. Jadi saya hanya memerlukan 50-100 laptop untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya. Jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang ada hadir di sini, tolong jangan dimainkan lagi. Jangan yang sudah curang dibenerin, kemudian diubah lagi, dilaporkan di sini dibenerin, tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita punya rekamannya dari menit ke menit. Setiap halaman sampai ke TPS. Jadi nanti boleh di-query, boleh ditanya ke mesin kami, TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya. Ya. Jadi, dan sistem ini kami tidak menghabiskan 24 triliun. Ya. Jadi, sistem saya hanya perlu menyewa laptop 700.000 kali 100 laptop. Cuma 70 juta. Saya hanya memerintahkan staf saya 2 hari membuat aplikasinya. Saya kemudian hosting di bukan hosting ya, menyewa server hanya $80 sebulan. Hanya 1 juta saja. Jadi nggak sampai 100 juta, KPU ini sudah hilang kredibilitasnya. Ya. Jadi nggak perlu bukti aneh-aneh. Itu ya. Dan saya cukup kerahkan 1 tentara lulusan SMK. Saya buktikan ijazahnya ya. Nggak usah doktor, nggak usah profesor. Sedangkan kita punya profesor banyak. Kita kasih aja, biar staf saya itu duduk, suruh nyalakan laptopnya, kemudian nyalakan, nggak usah bicara. Nanti setiap orang bisa query nanya di mana saja kecurangan itu, gitu ya. Itu fakta-fakta yang harus kita lawan, gitu ya. Karena kejanggalan ini terlalu banyak. Kalau salah entry, Bapak Ibu sekalian beli tiket, salah entry nomor KTP saja tidak bisa masuk ya. Nama Bapak ditukar, ditaruh di nomor KTP. Nomor KTP-nya di nama Bapak atau nama Ibu ya. Kira-kira bisa pesan tiket atau tidak? Baik. Kalau Bapak Ibu transfer uang dari handphone Bapak Ibu sekalian, berapa kali memasukkan PIN? Minimal 2 kali, gitu ya. Ada yang harus membaca token dulu, ada yang terima SMS dulu, ada juga yang hanya password dan konfirmasi PIN ya di awal pada saat membuka. Tapi apakah di sistem KPU itu terjadi? Dengan gejala seperti sekarang terlihat, dipastikan itu tidak ada. Padahal itu adalah standar keamanan yang standar sekali, yang paling rendah. Sedangkan kita bisa melihat komposisi server dan sebagainya yang ada di KPU itu sekarang, itu bagaimana akses door-nya, kemudian ada log orang yang keluar masuk di situ. Username password yang didaftarkan itu apakah passwordnya dikirim lewat handphone atau dikirim lewat printout atau apa, gitu ya. Apakah ketika terima password harus langsung diubah setelah login pertama kali? Nah itu kan harus diperiksa semua. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan kejadian yang sangat janggal ini, selain IT audit KPU secara teknologi, tapi kita juga perlu mengaudit orang-orangnya. Ya. Jadi dalam IT audit itu selain
servernya, programnya, itu juga orangnya. Apakah betul sidik jari mereka didaftarkan misalnya untuk masuk ke ruang server? Dan server itu, mohon maaf, apakah betul ada di situ? Kemudian untuk masuk harus pakai VPN. Saya kok tidak yakin. Itu ya. Kemudian sekarang dari KPUD itu yang menginput data, saluran VPN-nya seperti apa? Kok rasanya nggak pakai VPN, sehingga semua jenis laptop, semua jenis komputer, bahkan mungkin handphone itu bisa mengakses situng KPU. Itu tidak boleh. Pertama, rawan untuk down ya. Yang kedua, rawan dimasuki oleh intruder. Yang ketiga, ya sudah, saya yang paling curiga, yang ketiga adalah social engineering. Jadi password itu memang sembarangan dikasih, atau dikasih ke orang-orang tertentu yang mengamati angka-angka yang gampang dimanipulasi. Misalnya 11, jadi 111. Dia nggak nginput misalnya 211, dia bikin 111. Karena nanti bisa bilang keyboardnya rusak Pak gitu. Itu ya, jadi lebih memilih nambah di depan daripada nambah 0 di belakang. Kalah menang tetap Pak Ganjar Pranowo bangga mempunyaimu Pak Ganjar. Ya, setidaknya kita sudah memperjuangkan orang baik untuk memimpin Indonesia. Persoalan kalah menang itu hal yang biasa. Yang penting apa? Kita kalah dengan terhormat. Tapi tunggu dulu nanti keputusan KPU ya. Tunggu dulu real count-nya dari KPU. Ya. Tetap semangat. Kita bangga sudah memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Semoga menjadi amal ibadah buat kita. Tetap semangat. Percayalah, sukses di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Bye-bye. Oke guys ya, mohon maaf durasi videonya agak panjang karena harus merangkum semua bukti-bukti yang ada dan teman-teman bisa melihat sendiri, mendengarkan sendiri ya. Seperti itulah yang terjadi saat proses pemilihan presiden dan juga proses pemilihan DPR ya. Karena kemarin berlangsung secara bersamaan ya. Nah dari sini guys ya, kita dapat melihat bahwa ternyata banyak sekali ya kecurangan-kecurangan yang dilakukan untuk memenangi paslon nomor urut 2. Kita semua menghormati jika ada yang memenangi kompetisi tersebut ya. Dan juga yang kalah harus bisa ikhlas ya, bisa berbesar hati untuk mau menerima kekalahan tersebut ya. Namun ya, sebagai pendukung Ganjar Mahfud kita perlu bangga guys ya. Bangga karena kita dapat menangi pertarungan ini meskipun kita kalah, tetapi kita menggunakan cara-cara yang terhormat ya, cara-cara yang beradab ya. Banggalah kalian karena kalian sudah menjadi manusia yang bernilai, manusia yang berkualitas ya. Dah biarlah semua kecurangan-kecurangan ini apabila memang tidak bisa diproses, apabila itu ya sudah menjadi keputusan untuk memenangi pasangan nomor urut 2 ya, biarlah akan hal tersebut guys.